Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT dimanapun teman-teman berada. Pagi ini 27 Maret 2024. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak terasa loh, waktu di tahun 2024 ini sudah di tanggal 27, menuju bentar lagi ke Idul Fitri April 2024. Nah teman-teman, tadi pagi saya tuh mendengarkan lagi petuah salah satu ustadz yang mengerti kesehatan gitu ya. Beliau ngebahas masalah tidur ba'da subuh. Dan memang selama ini saya punya kepercayaan belief bahwa saya berusaha untuk tidak tidur di ba'da subuh setelah mulai paham bahwa ada petuah, ada kata-kata yang mengatakan bahwa sebaiknya tidur itu kalaupun ngantuk apapun dijaga sampai matahari terbit. Nah tadi pagi saya coba mencari referensi yang lebih lagi dari seorang ustadz, seorang yang mengerti ahli kesehatan gitu ya. Kenapa kok sebaiknya tidur itu kalau memang ngantuk atau apa diusahakan setelah matahari terbit? Ternyata begini teman-teman, reasonable-nya. Jadi kalau dari sisi kesehatan, banyak serangan jantung itu terjadi di pagi hari. Nah caranya apa biar tidak terjadi serangan jantung? Ya berarti kita harus melek dalam kondisi tersadarkan. Wah, saya baru ngerti. Salah satunya ternyata di situ teman-teman, bahwa efeknya pun juga ke kesehatan. Mungkin kita menganggap bahwa di bulan Ramadan, wah nikmat banget teman-teman, habis sholat subuh, bahkan setelah sahur kita lanjut dengan tidur yang nyenyak sekali gitu ya. Apalagi habis sahur itu kan gula masuk ke badan kita, cenderungan karena makan kita kebanyakan majority nasi ya, yang memang bikin ngantuk luar biasa. Itu nikmat sekali. Teringat saya dulu kalau di kampung saya di Jawa Timur, sewaktu saya masih kecil dan tinggal di sana, kalau sahur itu teman-teman di jam 2 malam sampai jam 3. After that, kami sekeluarga itu biasanya tidur sampai nanti waktu udah mau subuh baru kita bangun untuk sholat subuh gitu ya. Nah setelah sekian lama hal kayak gitu ya saya nggak ngerti, saya ikutin aja teman-teman. Setelah move ke Jakarta, saya coba belajar ke sana ke sini, ngaji segala macam, dari mengkaji gitu ya, bahwasanya ya sahur yang dicontohkan Nabi itu bukan seperti itu gitu. Rasulullah mencontohkan kalau sahur itu ya diarahkan mendekati ke sholat subuh, mendekati azan subuh ya, mungkin masih 20 menit 30 menit gitulah ya, jam 4-an kalau subuhnya setengah 5. Jadi selesainya itu udah selesai sahur langsung kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah gitu teman-teman. Nah setelah saya jalankan ternyata alhamdulillah itu bisa saya jalankan istiqomah sampai detik ini. Saya dulu ya itu pokoknya malam banget dan tidur. Nah lanjut saya belajar lagi mengenai pola tidur ini teman-teman. Saya berusaha di 2019 untuk merubah pola tidur saya, mempercepat, karena setelah saya coba mengkaji, mempelajari gitu, memang tidur terbaik itu lebih di awal waktu. Secara kesehatan, badan kita memang membutuhkan jam-jam tertentu itu untuk tidur yang benar-benar bagus, yaitu di antara jam menurut Islam gitu, menurut ajaran contohnya Rasulullah ya, beliau mengajarkan dari jam ba'da isya sampai sepertiga malam, sampai ya jam 2, jam 3 gitu ya, ataupun kurang lebih seperti itu, pokoknya sampai waktu datangnya waktu untuk bisa sholat qiyamul lail atau sholat malam. Dalam hati luar biasa ya, entah ribuan tahun yang lalu beliau mengajarkan seperti itu, sedangkan umatnya sekarang ini banyak yang sangat mengabaikan. Bahkan saya sendiri juga baru mulai tersadar, mulai bisa gitu ya di tahun-tahun tersebut. Dan kadang-kadang juga masih bolong teman-teman, saya nggak bisa 100% istiqomah. Saya kadang juga masih banyak melencong, yang tapi minimal jam tubuh saya itu sudah mulai bisa membiasakan jadi habit, bahwa kalau udah jam 8 itu ya udah ngantuknya luar biasa, udah mulai ingin tidur gitu. Itu secara jam biologi saya gitu.
Dan biasanya sengantuk-ngantuknya ya jam-jam setengah 4 itu udah insya Allah udah bangun. Tapi tidak selalu ya, pasti ada namanya manusia, ada bolongnya. Nah kembali lagi tadi teman-teman, selain memang disarankan untuk kesehatan, ternyata ada lagi bahwa di pagi hari ba'da subuh itu ternyata malaikat itu datang ke permukaan bumi untuk mendoakan kita. Apalagi kalau kita udah bisa membiasakan untuk berbagi, bersedekah, berapapun itu jumlahnya, sedikit banyak makin mantap jiwa. Tapi yang lebih ditekankan adalah gimana kita mengkontinyukan, mengistiqomahkan gitu ya teman-teman. Saya coba mengkaji, mempelajari dari berbagai aspek teman-teman, bagaimana efek dari sedekah ini teman-teman, berbagi gitu ya. Saya contohnya ini yang ada yang namanya dari magnet money ya. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin duitnya banyak, salah satu caranya adalah berbagilah yang banyak dengan duit, bersedekahlah yang banyak dengan duit, maka rezekinya akan banyak. Terus ada lagi dari magnet rezeki dari Ustadz siapa tuh penulisnya, beliau mengatakan bahwa rezeki itu bisa kita tarik. Salah satunya ya dengan itu, berbagi. Karena dengan berbagi itu akan mendatangkan kembali. Terus contoh sedekah di dunia ini yang luar biasa, tapi tanpa kita sadari dilakukan justru bukan oleh orang yang muslim gitu, yang konsepnya adalah sedekah. Sadar nggak teman-teman? Sadar nggak teman-teman bahwa banyak hal yang bahwa sedekah ini sifatnya universal teman-teman. Contoh nyata, konten ini saya upload di YouTube. Apakah YouTube meminta bayaran dari saya untuk saya mengupload video saya di YouTube? Ternyata tidak teman-teman. YouTube memberikan space unlimited, gratis, kualitasnya 4K bahkan 8K untuk bisa kita upload kapanpun. Bayangkan, kita menyediakan rumah, tempat tinggal gratis dengan kualitas super premium, 24 jam on, hidup bisa ditempatin 24 jam gratis. Kenapa saya bilang premium? Tempatnya unlimited, tak terbatas. Terus kualitasnya mana ada dia ngeheng gitu. Nah, contoh teman-teman misalkan punya komputer, punya HP, itu kan gampang full ya, gampang penuh, dan ngeheng-heng gitu ya. Nah, ini apakah betul YouTube ini ngeheng-ngeheng? Mungkin bisa terjadi sesekali, sangat-sangat sedikit tapi. Dan kerennya, gilanya, itu semua diberikan gratis. Efeknya apa teman-teman? Sadar nggak bahwa ini adalah sebenarnya konsep rezeki, konsep sedekah. Mereka memberikan gratis ke customernya, siapapun yang mau, dengan aturan main yang disepakati, tetapi bola kembaliannya gila. Google bisa mengumpulkan data orang seluruh dunia real time, yang selalu up to date, yang selalu terkini. Dan impactnya apa? Dengan data sebesar itu, setiap detik, setiap menit update, apa yang didapat? Beliau bisa itu berlian, harta yang saat ini memang luar biasa, melebihi emas, melebihi berlian, melebihi minyak bumi. Data itulah yang bisa diolah. Nah, mungkin kesadaran kita teman-teman belum mengerti sampai ke sana, bahwa data itu kekayaan yang maha luar biasa, maha dahsyat pada saat bisa diolah. Bisa buat produksi, bisa buat marketing, bisa buat mengarahkan orang jualan mau kemana, bisa membuat tren, bisa buat model, jadi silent, ya, diam dalam keramaian. Nah, moga-moga teman-teman dari konsep seperti ini kita belajar lagi. Saya pun terus belajar. Oh iya ya, terus saya ini bagaikan apa ya, debu dalam lautan kehidupan ini teman-teman. Nah, itu renungan saya pagi ini, bahwa kenapa kok disarankan tidak tidur, karena selain kita memang belajar untuk kesehatan,
ada malaikat rezeki yang datang yang mendoakan kita supaya rezeki kita makin mantap jiwa, makin bahagia, makin berkah, dan diluaskan rezekinya. Yuk kita coba praktekkan teman-teman. Semoga kita sebagai seorang muslim makin sehat. Jangan menjadi muslim yang loyo, lemah, seperti saya dulu selalu loyo, lemah, lemes gitu kan. Karena ternyata setelah saya telusuri, ya karena saya tidak menjalankan ajaran Islam dengan baik gitu ya. Masih banyak hal yang saya langgar. Setelah saya coba perbaiki, tidurnya cukup di awal waktu, tidur bangun cepat di sepertiga malam, maka badan saya udah mulai fit. Tambah lagi bahwa Islam itu sangat menyarankan sebagai hambanya untuk tampil prima, tampil sehat. Rasulullah beliau di usia 55 tahun teman-teman, beliau masih memimpin perang. Bayangkan memimpin perang zaman dulu, cuacanya panas, naik kuda, bahkan jalan kaki, makan nggak tahu, air susah bisa jadi, bagaimana jazirah Arab seperti itu. Beliau di usia yang sangat luar biasa, 55 masih memimpin perang. Nah kita 20-30 kayak Saforti ini udah mulai loyo. Artinya apa? Badannya lemah. Rasulullah jagonya dalam saum. Puasa ternyata membawa kesehatan. Karena coba renungkan teman-teman saat ini, banyak banget para ahli kesehatan yang menyarankan untuk saum, berpuasa. Oke teman-teman, kiranya itu yang ada dalam benak saya pagi ini saya keluarkan supaya saya bisa fresh, saya happy, juga siapa tahu ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, dan siapa tahu bisa melebar ke sobat-sobat subscriber Supriyanto Cah PCT dimanapun panjenengan berada. See you next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.